Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Di kesempatan kali ini saya akan merakit baterai LiPo 4 menggunakan baterai Tipsun 6000 mAh yang saya susun menjadi 4 seri. Di sini sudah saya siapkan juga untuk BMS-nya. Ini adalah BMS 4S khusus untuk baterai LiPo 4 dengan kekuatan arus 15 ampere. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan perakitan baterai LiPo 4 dalam bentuk seri seperti ini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan dan merakitnya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, untuk tahap pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan perakitan baterai LiPo 4, pastikan untuk kapasitas baterainya ini antara yang satu dan yang lainnya ini sama persis. Nah, jika menggunakan baterai dalam keadaan baru yang sama jenis dan mereknya seperti ini, sudah dipastikan untuk kapasitasnya sama. Namun jika menggunakan baterai LiPo 4 yang sudah bekas, tentunya ada selisih kapasitas meskipun sama merek. Dengan begitu perlu dilakukan pengukuran kapasitas yang ada dalam baterai tersebut. Nah, setelah diketahui untuk kapasitasnya sudah sama antara satu baterai dan baterai yang lainnya, yang perlu dilakukan adalah mengecas ataupun mengisi baterai ini sampai dengan penuh menggunakan adaptor charger ataupun menggunakan alat pengecas khusus baterai LiPo 4. Nah, di sini saya menggunakan alat charger yang support untuk mengisi baterai LiPo 4, namanya Litokala LII S2. Bisa menggunakan alat yang lainnya, yang penting support untuk pengecasan baterai LiPo 4. Dan di sini saya lakukan pengecasan satu persatu untuk baterai LiPo 4-nya ini. Kemudian setelah dilakukan pengecasan seperti ini, tunggu baterainya ini sampai dengan penuh, dan setelah penuh yang satu ini maka lanjutkan untuk pengecasan baterai yang lainnya. Selain dengan mengecas baterai seperti ini, jika tidak mempunyai alatnya, dapat dilakukan dengan memparalel semua baterainya ini menjadi satu paralel sampai dengan rata untuk tegangannya. Oke sahabat, untuk baterainya ini sudah terisi penuh, begitu juga untuk ketiga baterai yang lainnya ini juga sudah saya cas penuh. Selanjutnya setelah baterainya sudah penuh semua, siapkan busbar ataupun penghubung antara baterai satu dan baterai yang lainnya. Di sini karena 4 seri maka membutuhkan 3 busbar untuk menghubungkan baterai-baterai ini menjadi 4 seri. Selanjutnya, setelah disiapkan busbarnya, siapkan juga kabel-kabel pendek untuk menghubungkan dari BMS menuju ke baterainya. Untuk kabel-kabel ini tidak perlu besar semua karena beberapa kabel ini hanya untuk memonitor voltase yang ada pada baterai ini. Yang perlu besar hanya kabel positif dan negatif yang terhubung antara BMS dan juga baterainya. Selanjutnya, siapkan juga holder ataupun dudukan untuk baterainya, karena di sini saya menggunakan baterai yang ukurannya 32700, maka saya menyiapkan untuk holder ini sesuai dengan ukuran baterainya. Kemudian setelah semuanya sudah disiapkan, maka untuk tahap selanjutnya baterainya ini dipasang ke holdernya bolak-balik. Yang pertama ini pasang yang bagian kutub paling negatifnya. Selanjutnya ini dipasang secara terbalik. Jika yang ini kutub negatifnya di sebelah sini, maka untuk yang ini dibalik seperti ini, kutubnya di sebelah sini untuk negatifnya. Kemudian untuk baterai yang ketiga ini dibalik juga, jika kutub negatifnya yang ini sebelah sini, maka pasang lagi yang ini kutub negatifnya terbalik seperti ini. Begitu juga untuk baterai yang keempat ini sama, kutubnya terbalik seperti ini. Nah, setelah disusun seperti ini, arahnya bolak-balik seperti ini, tinggal dipasang untuk busbar yang sudah disiapkan. Selanjutnya setelah tersusun seperti ini, pasang busbarnya mulai dari kutub yang paling negatif. Jika kutub negatif dipasang di sebelah sini, maka untuk busbarnya pasang di bagian sebelah sini dulu.
Selanjutnya, karena baterai yang satu dan yang kedua ini sudah terhubung, maka selanjutnya dipasang lagi busbar yang baterai ketiga dan baterai kedua. Kemudian setelah terpasang busbar dari baterai 2 ke baterai 3, terakhir dipasang busbar antara baterai 3 dan baterai keempat. Dan ini sudah terpasang semua untuk busbarnya. Jadi untuk baterai ini sudah tersusun secara seri menjadi 4 seri, 1 paralel. Dan sebelum dipasang, untuk rangkaian BMS-nya ukur dulu antara kutub negatif dan positif baterai ini berapa tegangan yang keluar. Ini untuk kabel hitam saya pasang di paling negatif. Kemudian untuk kabel merah dan putih ini saya pasang di paling positif. Oke, terlihat ya untuk tegangannya ini terbaca 13,9 volt. Artinya untuk baterai ini sudah tersusun dengan baik, sambungannya juga sudah bagus, dan tegangannya ini sudah maksimal dalam kondisi penuh. Oke sahabat, untuk kabel dari BMS-nya ini sudah saya solder dengan kabel yang sudah saya sesuaikan ukurannya menuju ke baterainya. Untuk kabel yang perlu diperbesar adalah kabel hitam ini yang di B0 ataupun kutub paling negatif. Kemudian yang merah ini ataupun kutub paling positif yang ada di B4. Ini kabelnya usahakan lebih besar daripada kabel yang lainnya, karena untuk arusnya lewatnya di bagian ini. Karena arus yang melewati kabel hitam dan merah ini cukup besar sampai dengan 15 ampere. Dan untuk BMS-nya ini sudah saya sertakan thermal tape agar bisa menempel ke baterainya ini, namun bisa tahan panas. Ini saya lepas dulu. Oke, ini sudah lepas untuk pelindung thermal tape-nya, tinggal saya tempelkan ke bagian baterainya. Dan selanjutnya untuk kabel yang pertama dihubungkan adalah kabel dari B0 ini ke bagian kutub yang paling negatif di bagian sini. Oke, ini saya putar saja, nanti tinggal dikencangkan untuk murnya ini. Kemudian setelah ini terhubung seperti ini, dilanjutkan ke B1, kabelnya ada di sini, dan untuk kutub baterai yang dihubungkan bisa ke bagian sini atau ke bagian sini. Dan ini untuk kabelnya sudah saya solder ke bagian sini. Selanjutnya yang dipasang adalah kabel B2 ada di bagian sini yang saya kasih kabel sedikit pendek. Untuk kabel ini dihubungkan di kutub baterai yang ini atau di bagian sini. Oke, ini untuk kabel yang B2 dari sini sudah terhubung ke baterainya. Ini sudah saya solder. Selanjutnya ini dipasang kabel B3 yang ada di sini. Ini dihubungkan ke baterai yang ini atau yang ini. Dan ini kabelnya dari BMS B3 ini sudah terhubung ke baterainya. Selanjutnya saya pasang untuk kabel B4 ada di sini di kutub paling positif. Ini saya hubungkan ke baterai yang ini. Ini adalah baterai yang paling ujung di bagian positif. Oke, ini sudah terhubung untuk kabel dari B4 menuju ke baterai yang paling positif. Selanjutnya saya pasang untuk kabel di output BMS ini, dipasang di P- dan P+. Oke, untuk pemasangan kabel-kabelnya ini sudah selesai semua. Dengan begitu untuk perakitan baterai LiPo 4 dan BMS ini sudah selesai. Dan ini tinggal dites untuk pemasangannya ini apakah sudah berhasil. Jika berhasil, pastinya di bagian outputnya ini akan mengeluarkan tegangan sesuai dengan tegangan total dari baterainya ini. Dan ini sudah saya siapkan sebuah voltmeter untuk mengukur tegangan dari baterai yang sudah siap dirakit ini. Oke, bisa terlihat untuk voltmeternya mengeluarkan tegangan 13,9 volt seperti halnya sebelum dipasang untuk BMS-nya ini. Dan terakhir perlu saya ingatkan lagi untuk pemasangan baterai dalam sistem seri seperti ini. Untuk kabel yang perlu diperbesar adalah kabel paling negatif yang masuk ke BMS ini
ataupun di sini tertulis B0. Kemudian kabel paling positif di bagian BMS menuju ke baterai ini. Di sini ada B4. Kemudian kabel untuk outputnya ini juga diperbesar hingga mampu dari kekuatan maksimal dari BMS-nya. Misalnya BMS ini mampunya 15 ampere, pastikan juga untuk kabel yang dipasang mampu dilewati dengan arus 15 ampere. Karena ini adalah contoh pemasangan, jadi kabelnya saya pasang sedikit lebih kecil agar mudah untuk dicontoh. Dan sebagai contoh, ini saya gunakan untuk menyalakan lampu 12 volt merek Mitsuyama. Ini saya jepitkan dulu yang negatif ke negatif, yang positif juga ke positif. Nah, ini nyala terang ya, artinya ini sudah dapat difungsikan untuk menjadi baterai sistem PLTS. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa diputar ulang untuk videonya dan tandai di mana yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Atau mungkin sahabat ingin membeli komponen yang sudah saya tampilkan di video ini, mulai dari BMS, baterainya ini, ataupun lampunya ini, atau alat charger yang sempat saya gunakan. Untuk link pembeliannya sudah saya sematkan di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.